Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santri Desa, selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Solawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga beliau, para sahabat, dan kita semua selaku umat beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya mengangkat sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, yakni berbakti kepada orang tua, sebuah amalan agung yang disebutkan langsung setelah perintah tauhid dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Isra 23, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan, 'Ah,' dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." Perhatikanlah bagaimana Allah menyandingkan perintah untuk mentauhidkannya, yaitu menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya, dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Ini menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua bukan perkara remeh. Ia adalah ibadah, bahkan termasuk ibadah yang paling utama setelah tauhid. Berbakti kepada orang tua bukan hanya mencakup memberi nafkah atau mengurus keperluan fisik mereka, tetapi lebih dalam dari itu, sikap hormat, perkataan yang lembut, dan hati yang penuh kasih kepada mereka adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Lihatlah bagaimana Allah melarang kita mengucapkan kata, "Ah," kepada orang tua. Kata itu berada di bawah telapak kaki ibu, dan keridaan ayah adalah keridaan Allah. Nabi Muhammad bersabda, "Keridaan Allah tergantung pada keridaan orang tua dan murka Allah tergantung pada kemurkaan orang tua." Hadis riwayat Tirmidzi. Betapa besar kedudukan orang tua hingga Allah menjadikan keridaannya tergantung pada mereka. Maka jika kita ingin mendapatkan hidup yang berkah, rezeki yang lapang, dan hati yang tenang, mulailah dari berbakti kepada orang tua. Berbakti itu tidak mengenal waktu. Ia berlaku sepanjang hayat, bahkan setelah orang tua wafat, anak yang saleh masih bisa berbakti melalui 1. Mendoakan mereka. 2. Melunasi utang mereka. 3. Menjaga hubungan baik dengan kerabat mereka. 4. Melanjutkan amal jariah mereka. Maka jangan katakan, "Saya sudah tidak punya kesempatan, orang tua saya sudah meninggal." Tidak, kesempatan itu masih terbuka luas. Jadilah anak yang selalu mendoakan mereka dalam setiap sujud, setiap tahajud, dan setiap doa di waktu mustajab. Ingatlah kisah Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in yang begitu besar baktinya kepada ibunya, hingga Nabi Muhammad menyebut namanya meski ia tidak pernah bertemu langsung. Karena baktinya yang luar biasa, Rasulullah berkata kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, "Jika kalian bertemu Uwais, mintalah doa darinya, karena doanya mustajab." Padahal Uwais bukan sahabat, bukan ulama, bukan orang kaya, tapi kedudukan doanya tinggi di sisi Allah, hanya karena satu hal, berbakti kepada ibunya. Saudara yang dimuliakan, mari kita muhasabah diri, apakah selama ini kita sudah benar-benar berbakti kepada orang tua kita? Ataukah kita justru sibuk menyakiti mereka dengan ucapan, mengabaikan mereka dengan perbuatan, dan melupakan mereka dengan waktu? Mulailah dari hal sederhana, cium tangan dan peluk mereka saat pulang. Dengarkan curhatan mereka tanpa bosan, dan doakan mereka setiap hari, tanpa henti. Berbakti kepada orang tua bukan hanya soal kebaikan, tapi ini jalan menuju surga. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu mereka tiada, karena ketika mereka sudah pergi, tangis kita tak akan bisa menggantikan doa mereka yang hilang. Semoga Allah menjadikan kita anak-anak yang berbakti, dan semoga kelak kita pun dikaruniai anak-anak yang berbakti kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.